Salam sehat semuanya, bertemu lagi di channel MacLab ID. Kali ini kita akan memberikan informasi tentang motherboard terbaru dari Aorus yang berbasis chipset Intel Z590. Jadi tonton video ini dari awal sampai selesai. Di hadapan saya saat ini ada dua buah motherboard serupa tapi tak sama, yaitu yang di sebelah kanan saya Z490i Aorus Ultra dan di sebelah kiri saya Z590i Aorus Ultra. Yang membedakan dari namanya ini adalah di chipset Intel Z590 dan Intel Z490. Z490 sudah hadir hampir setahun ya di Indonesia, dan seperti kita tahu Z490 menggunakan soket LGA 1200 yang mendukung Intel Core generasi ke-10. Sedangkan Z590 saat video ini mungkin nanti kami akan publish, ini belum hadir secara resmi di Indonesia. Ini adalah produk sampel yang kami terima dari Aorus untuk kami ulas di video di channel ini. Jadi mungkin ini adalah salah satu atau mungkin satu-satunya motherboard Z590 pertama yang diulas di Indonesia. Kalau teman-teman perhatikan lebih detail atau dari penampakannya, ada dua yang sangat berbeda, yaitu logo Intel yang ada pada kemasan. Logo lama ada di Z490i Aorus Ultra, sedangkan logo yang baru Intel Z590i Aorus Ultra. Nah, bedanya apa? Yang Z590i nanti akan officially mendukung Intel Core generasi ke-11. Dan uniknya, Intel Core generasi ke-11 ini juga akan bisa didukung di motherboard Z490 atau sebenarnya sudah didukung. Hanya harus butuh update BIOS untuk bisa mengenali microcode atau jenis dari prosesor Intel Core generasi ke-11 itu nanti, yang direncanakan akan dirilis di sekitar pertengahan bulan Maret 2020. Jadi, kalaupun nanti teman-teman sudah bisa mendapatkan Z590 motherboard di market di Indonesia, kalian tetap bisa menggunakannya dengan Intel Core generasi ke-10 sambil menunggu nanti kehadiran yang generasi ke-11. Lalu apa perbedaan mendasar dari chipset ini? Soket sama, sama-sama bisa mendukung dua generasi prosesor. Lalu apa yang membedakan? Perbedaan yang paling utama itu terletak pada dukungan satu interface, yaitu bukan Intel ya, yaitu USB 3.2 by 2. Jadi sekali lagi USB 3.2 Gen 2 by 2. Wah, panjang sekali namanya. Jadi kalau di Z490i Aorus atau di Z490 itu yang didukung USB 3.2 Gen 1 dengan kecepatan 10 gigabit per detik. Sedangkan di Z590 sudah mendukung USB 3.2 Gen 2 by 2 dengan kecepatan throughput bandwidth hingga 20 gigabit per detik. Jadi melalui dua jalur, makanya ada by 2-nya ya, karena dia menggunakan dua jalur untuk throughput pada satu jalur utama. Ya, nanti mungkin beberapa perangkat yang sudah mendukung USB 3.2 Gen 2 by 2 ini akan hadir di Indonesia, termasuk juga dari Gigabyte. Oke, itu perbedaan utamanya. Lalu dari sisi rancang bangun, apa sebenarnya yang berbeda? Kita akan ulas dan kita akan menelanjangi motherboard si Z590. Kalau Z490i Aorus Ultra, kalian bisa lihat di video-video kami sebelumnya, kami sudah pernah melakukan unboxing dan juga menganalisa dari motherboard ini. Oke, mari kita buka yang Z590i Aorus Ultra. Harusnya tidak banyak perbedaan yang banyak atau perbedaan yang signifikan sendiri atas kedua motherboard ini. Jadi ini motherboardnya saya sisihkan dulu. Lalu ada kelengkapan, ini adalah fan header ya. Ini USB. Untuk USB. Jadi satu USB di motherboard, portnya itu bisa dicabang menjadi dua.
sehingga dari casing, dari front panel casing bisa terkoneksi ke dua buah port. Ya. Lalu ada kabel SATA seperti biasa, kemudian Aorus antena karena Z590i Aorus Ultra ini juga sudah terintegrasi dengan Wi-Fi dan sudah mendukung Wi-Fi 6. Stikernya agak beda, kali ini lebih besar ya dibanding stiker atau emblem Aorus yang di motherboard Z490. Lalu ada ini. Oh, ini adalah fan header. Jadi kalau kalian ingin menghubungkan kipas yang memiliki fungsi PWM atau PWM, ini bisa menggunakan header ini. Kemudian ini RGB cable, ARGB ya, 5 volt. Kemudian ada M.2 screw. Juga ada 2 buah ya ini. Untuk kipasnya ada 2. Kemudian ada informasi tentang App Center, 1 lembar aja. Sorry, malah dikasih 3 ini. Ya, ini ada 3 kipasnya. Wah, cukup banyak ya yang bisa dipasangkan untuk sebuah motherboard mini ITX. Dan beberapa baut mur untuk M.2 juga. Dan yang paling penting, manual book yang wajib kita baca setiap kali kita mau merakit atau ingin mengetahui informasi yang ada di motherboard yang kita gunakan. Jadi ini wajib ya. Nah, 2 motherboard ini udah dilepas atau dibuka dari dusnya. Kalau dilihat sekilas ini persis sama. Ya, kalau kita tidak melihat benar-benar marking yang ada di PCB yang menunjukkan chipset Z590 dan Z490 ini, kita nggak bisa membedakan, hampir tidak bisa membedakan keduanya. Namun kalau bisa dilihat lebih detail lagi, perbedaan pertama yang paling kerasa atau yang paling terlihat adalah model heatsink yang ada untuk melindungi VRM, untuk meningkatkan VRM. Di Z490i itu heatsink biasa yang dibuat stacking, tetapi kalau yang di Z590i ini sudah fin array yang biasa digunakan di kelas master atau extreme di seri Aorus. Secara teoritis, menggunakan heatsink dengan fin array seperti ini akan jauh lebih efektif membuang panas yang dihasilkan oleh MOSFET yang ada di bawahnya. Dan tentunya dari sisi cost production atau biaya produksi ini juga jauh lebih tinggi. Lalu kita bisa lihat juga di bagian cover itu berbeda sedikit. Di Z590i itu atau Z590i itu jauh lebih luas ya permukaan pembuangan panasnya dibanding di Z490i. Lalu bentuk atau shape daripada heatsink yang ada di atas chipset yang sekaligus nanti mendinginkan M.2 juga sedikit berbeda desainnya. Nah, kalau kita lihat di VRM, secara kasat mata kita bisa melihat ada SMD capacitor dari jenis tantalum capacitor yang menjadi filtering kedua sebelum arus itu masuk ke prosesor. Di kedua motherboard ini kita bisa dengan jelas melihat itu. Nanti kita akan buka kok heatsinknya ya. Lalu kalau kita melihat secara fitur atau dibalik di konektivitas yang ada di back panel juga hampir mirip. Bahkan saya bisa bilang ini mirip persis ya. Hanya yang harus dinotis port USB 3.2 Type-C yang ada di Z590i itu sudah mendukung transmisi USB 3.2 Gen 2x2 alias 20 Gbps. Itu saja perbedaannya. Lalu kita lihat di bagian belakang, itu juga jelas ada backplate yang fungsinya untuk menjaga motherboard ini tetap steady. Juga kita bisa lihat jajaran SMD kapasitor atau tantalum kapasitor yang rapi sekali dengan posisi yang hampir sama. Jadi tebakan kami ini menggunakan PCB yang sama alias PCB sharing yang biasa digunakan oleh para vendor motherboard untuk lebih efisien dalam produksi. Dan untuk ketebalan PCB ini menggunakan 10 layer PCB. Ini salah satu PCB yang paling premium yang ada di motherboard
Dan biasanya untuk Aorus ada di seri-seri high-end seperti Extreme. Dan kita bisa lihat 10 layer PCB ini di kedua motherboard ini, baik di Z590i maupun di Z490i. Lalu apa fungsi 10 layer PCB ini? Bukan hanya dari sisi biaya produksi yang jauh lebih tinggi, tetapi 10 layer PCB ini juga bisa menghantarkan sinyal jauh lebih baik. Tidak heran, motherboard yang memiliki 10 layer PCB atau 8 layer PCB memiliki XMP speed rating untuk memori yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Hal lainnya adalah dengan menggunakan 10 layer atau 8 layer PCB, itu kita vendor bisa menggunakan solusi VRM yang premium yang memang mewajibkan PCB di atas 4 layer. Ya, jadi seperti nanti kita bisa bongkar, nanti kita lihat isinya di dalam itu menggunakan VRM apa. Kami sudah membuka, menelanjangi si Z590i Aorus Ultra ini, dan kita bisa mulai melihat bagian VRM-nya. Ini menggunakan VRM solusi dari ISL, Intersil, dengan kapasitas maksimum 90 ampere, dan dia masuk dalam jenis SPS atau Smart Power Stages. Ada kata smart di depannya, yang artinya Power Stages ini sudah memiliki fitur hardware monitoring. Jadi ketika temperatur itu tinggi, melewati ambang batas spesifikasinya, dia akan memerintahkan controller VRM untuk melakukan adjustment agar tidak melewati atau menurunkan temperatur. Di sini ada total 10 plus 1 fasa, 10 fasa untuk CPU dan 1 fasanya untuk sistem agent atau EMC, dan juga untuk IGP jika nanti prosesornya yang digunakan ada IGP-nya. Di bagian belakang yang kita temukan hanyalah jajaran dari SMD kapasitor, cukup banyak ya. Ini adalah jenis dari Tantalum, dari Panasonic, POSCAP biasa disebut, dan dia fungsinya untuk memperbaiki atau mengoptimalisasikan transient filter, sehingga daya yang diterima atau tegangan yang diterima oleh prosesor akan jauh lebih presisi. Selanjutnya kita bisa lihat juga di bagian belakang ini tidak ada doubler atau pengganda fasa. Jadi bisa disimpulkan karena tidak ada, maka VRM yang bekerja di motherboard ini berfungsi direct fasa 10 plus 1 dan setiap fasanya 90 ampere. Perlu teman-teman perhatikan, kalau ada spesifikasi VRM 90 ampere itu adalah maksimum kapasitinya sesuai dengan temperaturnya. Jadi kita harus lihat lagi ke datasheet-nya. Biasanya mereka akan memberikan informasi pada temperatur sekian, dia akan bisa menghantarkan hingga berapa ampere, dan pada temperatur lebih tinggi lagi, dayanya atau kapasitasnya itu akan berkurang. Jadi rata-rata kalau kita menjalankan sistem kita, kemudian VRM itu ada di angka 50-60 derajat, sebenarnya kapasitasnya tidak murni lagi 90 ampere. Karena 90 ampere biasanya itu dicapai pada saat kondisi 25 derajat Celcius. Di mana kondisi 25 derajat Celcius itu hampir nggak mungkin terjadi di negara tropis seperti di Indonesia. Belum lagi kalau itu ditaruh di dalam casing. Jadi ini perlu diperhatikan ketika kita membaca spesifikasi dari VRM. Jadi ada sedikit marketing lah di dalam VRM itu yang seakan-akan memberikan nilai yang cukup besar. Nah, direct VRM artinya dia tidak membagi atau tidak menggandakan sinyal yang masuk dari VRM ke prosesor. Jadi murni. Jadi secara teoritis kalau dia men-state bahwa itu adalah 90 ampere, maka tinggal dikalikan aja 90 ampere dikali 11 fasa yang ada. Atau 10 fasa untuk prosesor. Jadi ada sekitar 900 ampere untuk prosesor saja. Terus pasti, wah ini overkill. Ya nggak overkill. Kembali lagi pada statement pertama tadi, di mana efisiensi dari VRM itu tergantung dari temperatur operasional. Jadi tidak serta-merta ya kalau 900 ampere akan mengalir ke prosesor atau ke motherboard ini. Enggak ya, tidak seperti itu hitungannya. Fungsi dari VRM ini adalah memastikan bahwa prosesor itu menerima tegangan sesuai yang diperintahkan oleh VRM ataupun sesuai keinginan si prosesor itu sendiri.
Kalau kita melakukan overclocking, kita mengoverride atau kita menetapkan nilai dari tegangan tersebut, maka tegangan itu yang sampai ke prosesor ya harus presisi. Disitulah fungsi VRM yang baik. Selanjutnya, kita melihat desain dari heatsink pendingin yang ada di atas VRM. Tadi kan sudah 90 ampere, bla 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 spesifikasinya, terus kenapa didinginkan? Supaya optimasi atau efisiensi VRM itu terwujud ya. Jadi untuk menekan atau mengurangi loss power, jalan satu-satunya adalah mengurangi temperatur operasional yang ada di VRM, di komponen VRM. Caranya adalah dengan menggunakan solusi heatsink plus penghantar panas. Dalam hal ini adalah thermal pad. Thermal pad yang digunakan ini dari Laird dengan spesifikasi 7,5 watt per meter Kelvin. Ini salah satu spesifikasi thermal pad premium yang memiliki kemampuan yang cukup tinggi ya untuk di kelasnya untuk menyerap panas. Lalu dibantu ada heat pipe yang jelas-jelas kalau dilihat dari spesifikasi, kalau lihat dari bentuknya, ini adalah composite heat pipe yang memang sangat efisien mengantarkan panas. Heat pipe ini juga menuju ke bagian pendingin chipset dan sekaligus pendingin di M.2-nya. Oke, demikian ulasan singkat kami untuk motherboard Z590i Aorus Ultra. Kalau kita bandingkan dengan Z490i Aorus Ultra, perbedaannya tidak begitu signifikan. Dari VRM itu yang bertambah ada 2 fase tambahan di Z590, 10+1, sedangkan di Z490 itu 8+1. Artinya kemungkinan besar generasi prosesor Intel yang akan muncul nanti itu mungkin akan membutuhkan daya lebih besar. Jadi ini disiapkan untuk itu. Kami tidak tahu pasti, ini hanya sekedar spekulasi saja, karena apapun yang berkaitan dengan Intel Core generasi ke-11, kami sampai hari ini tidak boleh menginformasikan apapun karena terkait dengan NDA yang kami sudah sepakati. Kemudian untuk harga juga belum ada, karena Z590i Aorus Ultra ini masih dalam perjalanan. Mungkin saat video ini dipublish belum available di Indonesia, jadi kami belum bisa menginformasikan untuk mengenai harganya. Bagi kalian yang ingin menggunakan prosesor nanti, yang nanti dimunculkan di Maret, kalian punya 2 opsi untuk Mini ATX saat ini dari Aorus ya, baik itu chipset Z590 dan Z490. Dan kami perlu garis bawahi, di Z490 juga Gigabyte Aorus atau khususnya itu sudah merancang sedemikian rupa sehingga nanti Intel prosesor generasi ke-11 ketika dipasang kalian bisa memanfaatkan full fiturnya, yaitu fitur yang ada di PCI Express generasi keempat. Karena kenapa? Jalur PCI Express 4.0 itu diambil dari prosesor, jadi bukan dari chipset. Sehingga kalau kalian lihat di website Z490 di Gigabyte atau Aorus, mostly ada tulisannya hardware PCIe 4.0 compliant ya. Jadi dia sudah bisa menjalankan device seperti kartu grafis ataupun SSD nantinya yang berbasis PCI Express generasi ke-4.0 tanpa masalah. Namun bagi kalian yang ingin fresh chipset, ingin menikmati mungkin konektivitas super cepat dengan USB 3.2 Gen 2 times 2 atau by 2, ya Z590 bisa jadi opsi kalian ingin membangun sebuah mini ITX build. Demikian video kami kali ini untuk pengujian. Kita tunggu prosesornya dan tetap sehat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru dari MyClub ID. Sampai ketemu.